Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب الحمد لله إخواني في الله أحسنني الله وإياكم wazadakumullahu ilman nafi' wa amalan salih. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab kita, yaitu Asrafi Kaidah Istiqomah, 10 kaidah istiqomah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Sekarang kita berada pada kaidah yang ke-8 ya. Kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-8 yaitu qala Syekh hafizahullah ta'ala thamaratul istiqamati fid dunya al-istiqamatu ala sirati yaumal qiyamati. Buah dari istiqomah di dunia adalah istiqomah di atas jalan yang lurus pada hari kiamat. Buah istiqomah di dunia itu akan didapatkan kelak istiqomahnya kita di atas jalan, di atas sirat. Apa nama sirat ini? Jembatan ya, nanti yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di atas neraka jahanam. Qala hafizahullah taala man hudiya fid dunya ila siratil mustaqim hudiya fid daril akhirati ila siratil mustaqim al mansubi ala matni jahannam. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini di atas jalan yang lurus, maka dia juga akan diberikan jalan yang lurus di negeri akhirat, yang dimana pada saat itu akan dibentangkan jembatan alamat jahannam di atas neraka jahannam. Fayawmal qiyamati yunsabu siratu alamat jahannam ahaddu minas syayf wa adakum minas sya'rati. Maka pada hari kiamat akan dibentangkan jembatan di atas punggung neraka jahanam, yang dimana jembatan itu lebih tajam daripada sebilah pedang dan lebih halus daripada sehelai rambut. Jadi di akhirat kelak akan banyak kita dapati peristiwa-peristiwa yang begitu dahsyat dan begitu mengerikan. Nah, sebagai seorang mukmin tentu wajib mempercayai segala hal yang akan terjadi pada hari kiamat, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran
maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Di sini kita tidak boleh membeda-bedakan di dalam urusan beriman dengan peristiwa, segala peristiwa yang ada di akhirat kelak, baik itu masuk akal ataupun tidak masuk di akal. Segala yang akan terjadi di akhirat kelak tidak bisa kita kiaskan apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang terjadi di dunia tidak mungkin kita bisa kiaskan di akhirat kelak. Karena semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhirat kelak adalah peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa dan sangat mengerikan. Di antara peristiwa-peristiwa tersebut yang sekaligus menakutkan di akhirat kelak, yaitu ketika kita melewati sirat. Sirat yaitu jembatan yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam menuju surga. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, sampai kepada aku kabar bahwa sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada sebilah pedang. Para ulama juga menyebutkan seperti itu. Sirat itu lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih panas daripada bara api serta licin menggelincirkan. Hal ini berdasarkan pada beberapa riwayat dari sahabat yang disandarkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat tidak mungkin mengatakannya dengan dasar ijtihad pribadi mereka, tidak mungkin mengarang-arang tentang satu perkara yang gaib, melainkan hal tersebut telah mereka dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirat tersebut menggelincirkan. Para ulama menerangkan maksud dari menggelincirkan, yaitu jembatan ini bergerak ke kanan dan ke kiri, sehingga membuat orang yang melewatinya akan tergelincir dan tersungkur jatuh ke dasar neraka. Nah, landasan keyakinan tentang adanya sirat, jembatan ini pada hari kiamat, berdasarkan pada ijma' para ulama ahlu sunnah yang bersumber tentu kepada dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebutkan beberapa dalil yang menerangkan tentang adanya sirat selain yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Ketika Abdullah bin Rawaha berada di rumahnya, kemudian dia berada di samping istrinya. Kemudian sahabat ini, Abdullah bin Rawaha ini, salah satu sahabat yang diberitakan Rasulullah SAW berada di dalam surga. Beliau adalah penduduk surga. Nah, ketika beliau berada di dalam rumah, kemudian di samping istrinya, dia kemudian menangis. Menangis di samping istrinya. Lalu kemudian istrinya berkata, "Malladzi abkaka?" Apa yang kamu tangisi? Lalu apa kata Abdullah bin Rawaha? Dzakartu qaula Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatman maqdiyah. Kata Abdullah bin Rawaha, aku teringat satu firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada di antara kalian yang akan di akhirat kelak, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatangi neraka jahanam. Dan itu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Rabb-Mu. Tsumma nunji alladziina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang kafir dalam keadaan berlutut di dalam neraka. Fala adri ananju amla. Aku tidak mengetahui apakah aku akan selamat darinya atau tidak. Ini Abdullah bin Rawaha, orang yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud dan Ka'ab bin Ahbar, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka jahanam
dalam riwayat tadi, yaitu melewati sirat. Akan melewati jembatan. Nah, ini banyak sekali riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Di antaranya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yu'ta bil jisr fayaj'alu baina dhahri jahannam." Kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas punggung neraka Jahannam. Qulna ya Rasulullah, wa mal jisr? Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala madhadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasakatul mufaltahatu wa hasakatul mufaltahatu laha syaukatu uqaifa takunu bin najd yuqalu laha sa'dan. Beliau menjawab bahwa jembatan itu licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat kalalib. Kalalib itu seperti besi-besi pengait, seperti pancing. Yang di samping kirinya berduri, besi-besi yang penuh duri dan ujungnya bengkok. Dan kawat-kawat yang berduri ya di ujungnya. Dia bagaikan seperti pohon yang ada di Najd. Pohon yang berduri. Dikenal dengan pohon Sa'dan. Nah, begitulah gambaran jembatan yang akan kita lalui kelak di hari kiamat. Baik. Wa yu'marun nasu bil mururi alaihi, dan manusia akan diperintahkan melewati jembatan tersebut. Seluruh manusia akan diperintahkan melewati jembatan tersebut. Nah, yang dimaksud di sini manusia seluruhnya adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, di mana mereka? Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang panjang, mereka orang-orang kafir ini dikumpulkan di suatu tempat. Kemudian didatangkan kepada mereka sesembahan-sesembahan mereka yang dulu mereka sembah di dunia. Setelah datang kepada mereka, tentunya mereka merasa amat sangat senang. Karena pikiran mereka akan terselamatkan oleh sesembahan-sesembahan mereka ini. Lalu kemudian sesembahan-sesembahan mereka ini diperintahkan untuk menuju ke satu tempat yang tidak lain adalah neraka Jahannam. Maka orang-orang yang menyembahnya mengikutinya karena menyangka akan diselamatkan. Namun ternyata mereka dibawa menuju ke neraka Jahannam bersama dengan sesembahan-sembahan mereka, masuk seluruhnya ke dalam neraka Jahannam. Tayyib. Qala Syekh hafizahullah taala wa yatafawatuna fi mururihim alaihi tafawutahum fil a'mali wal istiqamati ala siratil mustaqim fi hadhihi al hayatid dunya. Dan mereka yang akan melewati jembatan itu berbeda-beda dalam melewati jembatan ya. Cara mereka melewati jembatan itu berbeda-beda. Itu tergantung dengan amalan mereka, tergantung dengan keistiqomahan mereka, ketaatan mereka di atas jalan yang lurus ketika mereka hidup di kehidupan dunia ini. Faman hudiya fi hadhihi dar. Tayyib, sebelum itu masih ada sedikit ya. Ketika orang-orang kafir itu telah dikumpulkan ke dalam neraka, maka yang tersisa yang akan melewati jembatan ini adalah orang-orang yang beriman. Jadi yang akan melewati jembatan ini adalah orang-orang yang beriman.
baik itu kaumnya Nabi Musa ataupun kaumnya Nabi Isa. Dan yang paling banyak adalah kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bergabung dengan orang-orang munafik. Baik orang mukmin dan orang munafik akan melewati jembatan tersebut. Baik, faman hudiya fi hadhihi dar ila siratillah almustaqim alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Maka barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini di atas jalan yang lurus, yang di mana Allah Subhanahu wa taala arsala bihi rasulahu, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, wa anzala bihi kutubahu, dan menurunkan kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim. Hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-mawsila ila jannatihi wa daru thawabihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan ketika dia melewati jembatan, kemudian mengantarkannya kepada surga, negeri pembalasan. Wa ala qadari thubuti qadamil abdi ala hadis siratil ladzi nasabahu Allah li ibadihi fi hadhihi dar. Nah, sebagaimana kemampuan seorang hamba berada di atas jalan yang lurus, kemampuan seorang hamba akan kaki seorang hamba akan dikokohkan ketika dia berada di atas jembatan tersebut. Yakunu thubutu qadamihi ala siratil mansubi ala matni jahannam. Maka demikian pula, ketika seorang hamba dikokohkan kakinya ketika berada di kehidupan dunia, dia taat, kemudian melakukan segala amal ketaatan, dia istiqomah di situ, dia tidak maksudnya dia tidak berpindah dari keistiqomahnya, maka begitu pula dia akan dikokohkan kakinya di atas jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di punggung neraka. Wa ala qadari sayrihi ala hadis sirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan untuk berjalan di atas jembatan tersebut. Taib. Maka kemudian di sini akan menjelaskan bahwa kondisi manusia ketika melewati jembatan tersebut itu berbeda-beda, mulai dari yang tercepat sampai dengan yang terlambat. Semua akan melewatinya, dan bahkan sampai ada yang terjungkal masuk ke dalam neraka. Terpeleset atau tidaknya, tergelincir atau tidaknya, tersambar oleh pengait besi atau tidak, semua itu ditentukan oleh amal ibadah yang kita kerjakan masing-masing orang. Sirat tersebut sangat halus sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. Sirat tersebut juga begitu tajam yang bisa membelah telapak kaki orang yang melewatinya. Dan sesuatu yang begitu halus namun tidak bisa putus, tentu ini sangat tajam. Akan tetapi sekalipun begitu, jembatan ini sekalipun halus dan tajam, manusia tetap bisa melewatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menjadikan manusia mampu berjalan di atas apapun. Mengumpulkan tulang belulang saja yang berserakan ribuan tahun serta menghidupkannya kembali Allah bisa. Apalagi kalau hanya memperjalankan hambanya di atas jembatan tersebut. Namun meskipun begitu, masih ada saja kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah ini, yaitu seperti kaum Mu'tazilah. Mereka tidak mengimani adanya sirat, tidak percaya dengan adanya jembatan ini, karena menurut mereka hal itu tidak masuk di akal.
Bagaimana mungkin manusia bisa melewati di atas benda yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang? Ini tidak masuk di akal. Apalagi bergerak-gerak jembatannya kemudian licin menggelincirkan. Ini tidak masuk di akal bagi mereka. Mereka lupa ketika Rasulullah SAW diperjalankan dari bumi sampai ke langit ketujuh. Allah bisa, Allah mampu. Nah, ini karena mereka beragama dengan logika, mengedepankan akal daripada syariat. Kira-kira kalau Al-Quran dan Sunnah ini tidak diturunkan, hanya mengandalkan akal dalam menjalani kehidupan dunia ini, gimana kita? Taib. Padahal dalil-dalil tentang ini sangat banyak, tapi begitulah mereka, ya. Beragama dengan mengedepankan akal. Taib. Kemudian perjalanan seorang hamba di dalam melewati jembatan tersebut bermacam-macam. Kata Syekh di sini, yakunu sayruhu ala dzaka siratin faminhum may yamurru kal barq. Mereka berbeda-beda ketika melewati jembatan ini. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kilat, kal barq, wa minhum may yamurru qat tariq. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti satu kedipan mata. Di mana yang lebih cepat ini? Kilat atau satu kedipan mata? Sama-sama cepat. Di hadis lain disebutkan kedipan mata lebih dulu, kemudian kilat. Namun siapapun di antara mereka ini, mudah-mudahan kita salah satu di antara kedua ini, insyaallah, ya. Baik. Wa minhum may yamurru karrih. Dan di antara mereka ada yang melewatinya seperti angin yang berhembus kencang. Wa minhum may yamurru kasyaddir rikab. Ada yang berjalan seperti kuda perang yang berlari kencang. Wa minhum man yas'a sa'yan. Dan di antara mereka ada yang berjalan dengan cepat. Wa minhum man yamshi masyan. Dan di antara mereka ada yang berjalan dengan santai. Macam-macam orang yang lewat. Wa minhum man yahbu habwa. Ada juga yang berjalan, bahkan ada yang merayap. Mereka merayap, merangkak. Wa minhum al-mahdasul musallam. Dan di antara mereka ada yang sampai tercabik-cabik, terkoyak-koyak karena disambar kalali. Wa minhum al-mukardas. Dan di antara mereka ada yang terjungkal sampai masuk ke dalam neraka jahannam. Al-mukardas fi finnar. Falyanzur al-'abdu sayrahu ala dhalika as-sirati min sayrihi ala hada khudh bil qaddati jazaa'an wifaqa. Maka perhatikanlah seorang hamba yang berjalan di jembatan itu. Mereka mengikuti jejak setapak demi setapak apa yang mereka kerjakan di dunia ketika mereka berjalan dengan cepat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan ketaatan, maka ketika dia seorang hamba itu bersegera di dalam melaksanakan ketaatan, maka demikian juga mereka berjalan di atas jembatan itu. Kalau ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka juga tidak melaksanakan dengan bersegera, maka demikian juga nanti mereka berjalan di atas jembatan itu dengan perlahan, bahkan dengan merayap, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Jazaan wifaqa, diberikan balasan yang setimpal. Itu mengikuti jejak langkahnya ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
tidaklah Allah Subhanahu wa taala membalas kecuali apa yang kalian telah kerjakan di dunia ini. Baik. Wal yanzuril syubhat wa syahwat allati ta'uquhu an sayrihi ala hadha siratil mustaqim. Dan perhatikanlah fitnah syubhat dan syahwat yang dimana fitnah ini akan menghalangi seorang hamba dari jalannya di atas jalan yang lurus. Maksudnya menghalangi dia di atas jembatan ketika dia akan melewati jembatan. Fa innaha kalalibul allati bi jambatai dzaka siratir tahtafuhu. Maka kalalib-kalalib yang berada, kalalib tadi seperti pancing, maka kalalib-kalalib ini yang berada di samping kiri kanan jembatan tersebut akan menyambar-nyambar, menghalang-halangi orang yang akan lewat di atasnya. Maksudnya setiap kali dia berbuat maksiat akibat terkena fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini, maka setiap kali itu pula kalalib akan menyambar-nyambar di hadapannya. Baik. Fa in kasarat hunak wa qawiyat fakadzalika hiya hunak. Maka jika semakin banyak atau semakin kuat kalalib-kalalib itu, semakin kuat, semakin banyak fitnah dan syahwat yang menimpanya di dunia, maka semakin banyak pula kalalib yang menyambarnya. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Rabbmu itu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi apa yang dialaminya di akhirat itu karena disebabkan apa yang dia perbuat di dunia ini ketika dia berada di dunia ini. Baik. Ini perjalanan seorang hamba dalam melewati jembatan bermacam-macam. Disebutkan dalam hadis yang panjang bahwa sirat tersebut memiliki kait-kait yang besar bagi siapa yang melewatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yudrabul jisr jahannam." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa aqulu awwalu man yujizu." Dan dibentangkan sebuah jembatan di neraka jahannam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku orang yang pertama kali melewati jembatan itu." Dan disebutkan di hadis yang lain, "Wala yatakallamu yauma idzi illa rasul." Tidak ada seorang pun yang berbicara pada hari itu ketika melewati jembatan-jembatan itu kecuali para rasul yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aur rasul yauma idzi Allahumma sallim sallim. Dan para rasul berdoa, "Wahai Rabb, selamatkanlah, selamatkanlah." Ketika para manusia melewati jembatan itu. Wabihi kalalibu mithlu syauqi sa'dan. Amma ra'aitu syauq sa'dan. Kemudian kalalib-kalalib itu seperti pohon sa'dan, pohon yang berduri. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Pernahkah kalian melihat syauq sa'dan?" Qalu, mereka berkata, "Bala." Tentu wahai Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala fa innahu mithlu syauqi sa'dan. Maka Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya itu adalah pohon yang berduri. Ghaira annaha la ya'lamu qadra idhamiha illa Allah. Tidak ada yang mengetahui bagaimana besarnya, bagaimana tebalnya kalalib-kalalib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa takhtafu an-nasa bi a'malihim. Maka kalalib-kalalib itu akan mencabik-cabik, akan mengoyak-ngoyak tubuh orang yang berdosa, yang lewat di jembatan tersebut. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, "Man kana fi hadhil hayatid dunya mukhattafuhu man kana fi hayatid dunya takhtafuhu syubhat wa syahwat an siratul mustaqim fa satakhtafuhu
al-kalalibu allati ala jambatay sirati yawmal qiyamati mithli ma khatafatuhu syubhat wa syahwat fid dunya. Maka barang siapa yang di kehidupan dunia ini terhalangi dengan syahwat dan syubhat di atas jalannya yang lurus, maka kalalib-kalalib itu akan menghalang-halanginya ketika dia berjalan di atas jembatan, sebagaimana terhalangnya dia dengan syubhat dan syahwatnya ketika dia hidup di dunia. Jadi semakin kuat, semakin banyak dia terkena fitnah syubhat, maka akan semakin banyak pula, semakin kuat pula kalalib itu menyambarnya. Baik. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah setelah kita melewati jembatan tersebut, apakah kita langsung masuk ke dalam surga? Ternyata masih ada satu tempat lagi yang kita akan singgah di situ. Setelah orang-orang beriman berhasil melewati sirat, mereka kelak akan sampai di sebuah tempat yang disebut Qantar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yakhlusul mu'minun minan nari fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Setelah orang-orang beriman berhasil selamat dari neraka, maksudnya setelah mereka melewati jembatan, mereka akan ditahan di Qantar yang terletak antara surga dan neraka. Satu tempat yang terletak setelah sirat, setelah jembatan, sebelum surga. Qantar ini merupakan tempat terakhir yang akan dilalui oleh manusia, berupa jembatan yang menghubungkan dari surga, menghubungkan mereka ke surga. Karena tempat di hari kiamat itu yang dilewati manusia banyak. Ada padang mahsyar, ada mizan, ada sirat. Para ulama menyebutnya mawaqif yaumul qiyamah, tempat-tempat di hari kiamat. Dan Qantar ini adalah tempat yang terakhir kita lalui. Para ulama berbeda pendapat tentang Qantar ini, apakah ia masih satu jembatan dengan sirat ataukah dia sesuatu yang terpisah. Dan pendapat yang benar adalah sesuatu yang terpisah, karena Qantar ini jembatan tersendiri yang terpisah dari sirat. Dari segi letak kedua jembatan berbeda. Sirat berada di atas neraka, sementara Qantar ini berada di depan surga, terletak di antara neraka dan surga. Di Qantar kelak ini akan dilaksanakan kisos. Kita masih di kisos di sini. Mengadakan lagi persidangan. Setelah dihisab di mizan, di padang mahsyar, ternyata kita masih di kisos di Qantar sebelum masuk ke dalam surga untuk menebus sisa-sisa kezaliman yang sebahagian besarnya telah diselesaikan di yaumil hisab, di padang mahsyar. Ternyata masih ada, sehingga penduduk surga nanti saat memasuki surga tidak lagi sedikit pun menyimpan dendam, menyimpan kebencian, dan segala yang mengganjal berupa kezaliman kecil telah diselesaikan seadil-adilnya di Qantar nanti ini, di tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mereka masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan peristiwa yang terjadi di Qantar ini. Peristiwa apa saja yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusul mu'minuna min nari fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Fayuqassu li ba'dihim min ba'di madalima kanat bainahum fid dunya. Hatta idza hudhibu wa nuqu adina lahum fi dukhulil jannah. فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كانت في الدنيا." Orang-orang yang beriman yang telah selamat dari neraka setelah melewati sirat akan tertahan
qantar, sebuah jembatan di antara surga dan neraka. Kemudian ditegakkan qisas terhadap sebagian mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Setelah dibersihkan, dibebaskan dari kezaliman, barulah mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Apa kata beliau? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang di antara mereka lebih paham tempat tinggal mereka di surga daripada di dunia. Ya. Jadi mereka langsung dimasukkan, setelah dibersihkan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang timbul pertanyaan, ketika kita dikisos satu sama lain di kantor, saling dikisos satu sama lain, apakah mungkin kita akan dikembalikan lagi ke neraka? Ketika dikisos satu sama lain, misalnya kamu dulu pernah ambil sendal saya waktu di masjid, ini yang curi sendal saya. Nah, nanti setelah dibalas, apakah dia akan dimasukkan ke dalam neraka dulu, dicuci dulu, kemudian dimasukkan ke dalam surga? Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala sini menjelaskan bahwa jika mereka sampai ke surga, maka pintu surga masih tertutup. Berbeda dengan pintu neraka, ketika mereka sampai di neraka, pintu-pintu neraka sudah dibuka dan mereka langsung merasakan azabnya. Adapun surga, maka pintunya masih tertutup. Mereka menunggu di kantor, yaitu suatu jembatan yang kecil. Sebagian mereka pun dikistos atas sebagian yang lain. Dan kisah yang berbeda dengan kisah yang pertama, dan kisah ini berbeda dengan kisah yang pertama yang terjadi di padang mahsyar. Mereka dikisos untuk menghilangkan rasa dendam dan rasa dengki. Hal ini karena kisah yang terjadi di padang mahsyar itu bertujuan untuk mengembalikan hak-hak yang dizalimi atau yang dirampas. Dan terkadang masih ada sisa-sisa dendam di dalam hati. Nah, kisah yang kedua ini adalah kisah untuk mensucikan dan membersihkan apa yang ada di dalam hati, sehingga mereka pun masuk surga tanpa ada rasa dengki dalam hati mereka. Jadi mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi ini hanya kisah ringan, tidak sampai memasukkan kembali manusia ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedangkan mereka merasa bersaudara duduk berhadapan di atas dipan-dipan di dalam surga. Taib. Alhamdulillah kita selesai dari kaidah yang ke-8. Taib. Cukup ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.